Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terus memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Karena memang dia menggantungkan segala nikmat yang dia akan tambahkan dengan kalimat Alhamdulillah. Lalu kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Pertama-tama tentu saya minta maaf karena terlambat. Masalahnya memang sangat macet di setiap sisi. Saya sudah coba cari celah, tapi dari tempat saya ke sini sangat macet. Tapi insya Allah menunggu di majelis ini tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melanjutkan bahasan kitab kita Mahkota Pengantin, dan kita sudah sampai di halaman 12 ya. Judulnya Menikah Merupakan Sunnah Para Rasul. Sebelum saya lanjutkan bahasan kita, ada hal-hal yang saya ingin titik beratkan dulu. Yang pertama, ini kajian kitab. Kajian kitab dalam arti kata kita akan merentet bahasan sesuai dengan judul buku ini. Jadi apa yang tertulis di sini itu yang akan saya paparkan. Jadi dia akan mengikuti urutan buku. Walaupun nanti ada mungkin beberapa hal yang saya tambahkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin saya temukan memiliki pendapat yang lain dari para ulama, maka saya akan paparkan. Yang kedua, kita sedang membahas ilmu. Saya harap kalau ada orang yang bertepatan ada kasus masalah yang sedang dihadapi dalam masalah rumah tangga, atau memang dasarnya dia masih belum mengetahui ilmu tentang poin yang sedang kita bahas, jangan terbawa perasaan, terutama ibu-ibu. Saya sudah terbiasa menghadapi ibu-ibu soalnya gitu. Jadi kita kalau bahas masalah bab cerai, dibayangkan dirinya yang cerai. Kita bahas masalah nikah, dibayangkan dirinya. Ini nggak boleh. Ini ilmu. Dalam arti kata, beginilah penyampaian dari Allah dan Rasulnya. Kita sedang bahas. Sebab nanti akan ada bab-bab yang dibahas dalam masalah rumah tangga secara tuntas. Di antaranya ada bahasan tentang masalah poligami nanti. Itu akan ada kita bahas secara teori, memang syar'i seperti itu pembahasannya. Dan kita akan membahas secara ilmiah. Ya, secara ilmiah memang seperti ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, melanjutkan bahasan kita sampai pada halaman 12 dan judulnya, subjudulnya adalah Menikah Merupakan Sunnah Rasul. Dalam arti kata di sini maksudnya sunnah Rasul bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi semua Nabi dan Rasul yang Allah utus ya, memerintahkan kaumnya untuk menikah. Jadi apa yang dilakukan oleh banyak pastor dalam agama Katolik yang tidak mau menikah, ini adalah melanggar sendiri ajaran Isa alaihissalam. Jadi ini tidak benar, karena memang semua nabi-nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk ya, menyampaikan hukum pernikahan. Dan ini memang satu-satunya cara yang diinginkan oleh Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan keturunan manusia. Karena selain ini dikenal dengan zina. Selain ini dikenal dengan zina. Dan akan ada subbahasan kita pada hari ini, masalah bahayanya zina. Saya akan bacakan, menikah merupakan sunnah para rasul, bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi semua rasul. Dan Allah mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Bedanya nabi sama rasul adalah nabi orang-orang yang diutus oleh Allah mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Saya ulangi, nabi adalah seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, tidak membawa ajaran baru. Tapi kalau Rasul adalah seseorang yang Allah utus membawa ajaran baru, syariat baru, menghapus ajaran sebelumnya. Gitu kan? Allah mengutus 124.000 Nabi, diantaranya 313 Rasul. 313 Rasul. Tentu kalau ada yang menulis, ditulis sesuai dengan pemahamannya. Tidak harus letter-letter seperti apa yang saya ucapkan. Supaya bisa menjangkau tulisannya ya. Jadi Nabi seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi atau Rasul sebelumnya. Dia tidak membawa ajaran baru. Cukup ingatkan saja yang telah disampaikan sebelumnya. Kalau Rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Allah mengutus 124.000 Nabi, diantaranya 313 Rasul. Menikah merupakan sunnah para Rasul. Jadi kalau Rasul di sini disebutkan, setiap Rasul datang pasti dihapus ajaran sebelumnya. Dalam arti kata, kalau hanya ajaran para nabi, berarti hanya melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya. Tapi ini Rasul, berarti setiap datang syariat baru pun
selalu dihapus, selalu datang. Syarat-syarat yang sebelum dihapus kecuali masalah pernikahan. Terus pernikahan ini selalu ada, gitu kan? Tidak pernah terputus dari ajaran para rasul. Sebagaimana diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Ar-Ra'd ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Yang al-ayah artinya dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul, ya. Sebenarnya di sini tidak dikatakan beberapa rasul, ya. Makna terjemahan tidak boleh pakai beberapa di sini karena Allah mengatakan wa laqad arsalna rusula, langsung. Tidak ada kata-kata ba'd. Ba'd ini artinya sebagian. Tapi di sini Allah menggunakan langsung walaqad arsalna rusulan. Kami telah mengutus seluruh rasul. Jadi kalau yang pegang bukunya terjemahan mengutus beberapa rasul, beberapa ini dicoret. Sebelum kamu hai Muhammad dan kami memberikan pada mereka istri-istri dan keturunan. Mereka menikah. Itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, arba'un min sunanil mursalin at-ta'atturu wan nikahu was siwaku wal haya. Ada 4 perkara yang termasuk rutin sunnah para rasul. Tidak pernah ada perselisihan di situ. Semua rasul pasti menyampaikan ini dan menerapkannya. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Semua rasul memerintahkan dirinya dan juga memerintahkan kaumnya untuk memakai wangi-wangian, dan ini sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dianjurkan menggunakan minyak wangi yang keras tapi warnanya pudar. Perempuan dibolehkan pakai minyak wangi yang berwarna tapi baunya tidak keras. Gitu kan? Jadi bolehkah seorang muslimah pakai hand body ada wanginya? Boleh, tapi kan tidak menyolok. Pakai roll on, pakai body splash, mungkin ketemu dengan sebagian atau mungkin minyak wangi yang tidak menembus, tidak membuat fitnah, gitu kan. Jadi makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan dia menyuruh seorang wanita pulang karena tercium baunya oleh Abu Hurairah dan itu dikhawatirkan fitnah terjadi, beliau mengatakan pulanglah dan mandilah seperti kau mandi junub. Dan makna hadis wanita manapun yang keluar menggunakan minyak wangi yang sampai mengganggu lawan jenisnya, maka dia pezina. Berarti di sini harus difahamin. Sementara ada hadis yang lain berbunyi sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya, ya, dan pudar warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan adalah yang berwarna tapi tidak keras baunya. Jadi keliru kalau ada muslimah memahami tidak boleh pakai wangi sama sekali. Ini nggak benar, gitu kan. Jadi akhirnya maaf sampai bau badannya keluar. Ini semua tidak dibolehkan. Jadi tetap harus menggunakan hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Apalagi kalau berkumpul sesama kaum wanita, mereka boleh menggunakan. Sekarang kan banyak minyak wangi yang cuma roll kecil, gitu kan, yang mungkin tidak terlalu menyolok. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Jadi itu termasuk perintah para rasul. Kemudian menikah, ini bagian daripada sunnah para rasul. Jadi memotivasi masyarakatnya menjadikan hukum dari Allah untuk menikah. Yang ketiga, bersiwak, menjaga bau mulut. Jadi ini siwak bukan cuma Nabi SAW, tapi semua Rasul, semua Nabi-Nabi menjadikan sebagai hukum. Kemudian rasa malu, malu untuk meminta, ya. Dan ini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, malu itu baik dalam segala keadaannya. Sebagian ulama mengatakan, malu dibolehkan atau bahkan sangat dianjurkan kecuali di 2 keadaan. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, mempertahankan kebenaran. Ini nggak boleh malu. Selain ini orang muslim harus malu, merasa malu, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, malu itu semuanya baik, ya, semuanya akan membawa kebaikan. Nabi SAW memberi kabar gembira kepada orang yang mencari kesucian diri dengan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menikah disuruh lakukan. Dan ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW kalau orang menikah akan mendapatkan rezeki. Akan mendapatkan rezeki. Ini sekaligus nanti membantah dalilnya kalau ada orang yang menganggap menikah itu harus mapan dulu dari sisi ekonomi. Ini pemahaman yang salah. Secara agama nggak benar. Nggak benar. Tidak pernah ada hadis Nabi satupun setelah kalian mapan secara ekonomi baru menikah. Tidak pernah. Tapi malah terjadi banyak sahabat yang menikah sementara mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Kata kuncinya,
adalah hadis Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Ini sudah sebenarnya saya jelaskan di pertemuan pertama. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan. Kalau seorang laki-laki gajinya cuma 1,5 juta, 2 juta, memang dia cari wanita yang bisa hidup dengan uang itu. Boleh dia nikah dengan wanita yang kosmetikanya saja 2 juta, ya, akhirnya nombok utang 500 ribu, belum makan, belum segalanya. Ini nggak boleh. Ya memang dia nikah dengan wanita yang akfa, yang sepadan. Ada wanita Masya Allah yang beli bedak cuma 30 ribu, gitu kan. Mungkin dia beli makanan cuma 40 ribu, makan sama suaminya cukup. Sudah terbiasa hidup sederhana. Nah itu dia jadikan sebagai pasangan hidupnya, gitu kan. Menikah dengan orang yang sepadan. Ini ada tuntunan Nabi SAW. Jadi orang yang menikah dalam Islam tidak harus mapan secara ekonomi. Tetapi kapan dia merasa dia sudah terdesak, harus dia menikah, nggak boleh. Dan yang paling ditekankan menikah laki-laki. Harus dia menikah. Nggak bisa enggak, karena ada nanti disebutkan oleh penulis buku di sini tentang masalah bahayanya kalau laki-laki tidak menyalurkan spermanya. Itu akan menjadi masalah buat dia. Di umur-umur tertentu itu sudah tidak bisa kalau dia tidak menyalurkannya, bisa menjadi penyakit buat dia. Tidak bisa menjadi penyakit buat dia. Karena itu akan ada penelitian para dokter medis seperti apa sih komposisinya sperma itu. Ya, ternyata dia terkandung di dalamnya banyak sekali udara dan api. Makanya dia sangat panas. Mungkin bagi kita aneh, tapi itu penelitian. Secara ilmiah memang seperti itu. Jadi dia akan mengganggu kejiwaan seorang laki-laki kalau tidak dikeluarkan. Dan Allah menuntun untuk mengeluarkan dengan cara yang benar. Karena Allah larang dengan zina. Allah larang dengan onani, tapi Allah bolehkan dengan pernikahan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nabi SAW pertama sekarang, dalil yang ketiga tadi yang disebutkan setelah perintah para rasul, kemudian sunnah rasul, dan Nabi SAW menjamin orang yang menikah dapat rezeki, akan dibukakan rezekinya. Kata Nabi SAW, melalui sabda beliau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitabul Jihad, juga Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Kata Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhunna al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridu al-ada'a wan nakihu alladhi yuridu al-'afaf." Ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti diberikan rezeki. Sebenarnya makna pertolongan di sini masuk dalam artinya, kata para ulama hadis, adalah rezeki, peluang hidup, kesembuhan dari penyakit, ya, kesedihan yang akan hilang. 3 orang yang pasti Allah kasih itu. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Begitu dia pergi berjihad, pasti Allah jamin, ya, pasti Allah jamin. Subhanallah, ada saudara-saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza yang memang sampai sekarang masih belum bisa ditembus oleh orang-orang Israel, dan insya Allah akan selamanya. Di sana itu ada orang yang hafal Quran, kerjanya tiap hari hanya ribat. Anak-anak muda, ya, terkenal sekali mereka sniper yang sangat mahir dan sangat ditakuti oleh orang Yahudi. Mereka setiap pagi ke sekolah, mereka sekolah sampai siangnya mereka ribat, duduk di puing-puing bangunan yang runtuh. Mereka duduk hanya modalnya Al-Quran di tangannya dengan air mineral segelas. Begitu terus. Mereka pun menikah dengan orang-orang yang sepadan di situ, wanita-wanita yang ada di situ, sehingga mereka tahu, anaknya pun dilatih untuk jadi seperti itu. Jadi subhanallah, ada orang-orang mujahid Allah dikasih rezeki. Ternyata mereka ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, gitu kan. Mereka makan, mereka hidup. Allah SWT berikan rezeki. Mujahid di jalan Allah diberikan, dijamin. Jadi kan tidak ada orang yang pergi jihad itu kemudian miskin. Yang kedua, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Jadi dalam Islam ada namanya hamba sahaya, budak. Bisa budak laki-laki atau budak perempuan. Ini didapatkan dari 2 sumber. Yang pertama peperangan. Jadi kalau terjadi jihad, pasukan muslim menyerang pasukan kafir lalu menang, maka semua personil yang ada di pasukan musuh menjadi hamba sahaya. Tentu hamba sahaya ini terjadi pada semua kaum, ya. Orang-orang non-muslim pun sama. Mereka pada saat menyerang wilayah Islam, mereka jadikan muslimin sebagai budaknya. Tetapi bedanya, Islam mengatur dengan tata kerama, ada adabnya. Seperti misal, kata Nabi SAW, berikanlah makan dan pakaian kepada budak kalian seperti yang kalian pakai dan kalian pakai. Perintah untuk menyamakan antara keadaan kita dengan keadaan mereka. Kemudian juga dianjurkan dalam Islam untuk membebaskan mereka.
kita temukan selalu ada kalimat dalam Al-Quran, fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Seperti misalnya orang yang bersumpah salah, demi Allah saya begini, demi Allah saya begini, ternyata salah, salah atau dia dusta. Maka dendanya adalah selain taubat kepada Allah, dia harus bebasin budak. Kalau tidak punya, baru dia puasa 3 hari berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, baru dia memberikan makan 10 orang miskin, gitu kan? Sama orang berhubungan di siang hari Ramadan, suami istri tidak boleh. Di Ramadan puasa wajib. Kalau dia tetap berhubungan biologis, maka dendanya adalah bebasin budak, gitu kan? Kemudian kalau dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Dan ini berlaku juga bagi laki-laki yang mengeluarkan kafarah sumpah zihar namanya. Sumpah zihar itu kalau laki-laki bilang pada istrinya, kamu seperti ibu saya. Perkataan ini dia anggap istrinya seperti ibunya, ini dosa, nggak boleh laki-laki ucapkan itu. Mungkin karena dia sudah tidak mau menggauli istrinya, maka dia mengatakan seperti ibu saya. Maka ini tidak boleh. Perkataan ini ada hukum sendiri, namanya hukum zihar. Nggak boleh. Jadi laki-laki ini harus taubat kepada Allah dan kafarahnya adalah bebasin budak. Sama tadi, puasa 2 bulan berturut-turut sama dengan orang bergaul di siang hari Ramadan, atau dia memberikan makan 60 miskin. Ringkas cerita adalah budak ini dalam Islam dianjurkan untuk dibebasin tanpa kafarah pun, tanpa ada pelanggaran agama pun, merupakan sunnah Nabi SAW bebasin budak. Seperti Uthman bin Affan, ya, Talha bin Ubaidillah, gitu kan, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat Nabi terkenal setiap hari mereka keluar beli budak, 30 orang, 40 orang dibebasin. Dia mengatakan saya bebaskan kalian, saya bebaskan kalian. Ada hukum sedikit di sini. Kalau budak itu dibebaskan oleh seseorang, Bapak Ibu beli, ini tadi sumber pertama jihad ya, sumber kedua pasar perbudakan. Biasanya kalau banyak jihad, maka hukum budak bisa diperjualbelikan. Maka akan ada pasar-pasar budak di Madinah dulu ada, maka boleh dibeli. Siapa saja boleh beli budak itu, kemudian dia bebasin atau dia jadikan orang yang membantunya, gitu kan. Kalau budak ini dibeli dan dibebasin, Bapak Ibu mengatakan misalnya, saya bebaskan kamu karena Allah, maka ada namanya hukum maula. Hukum maula. Maula ini maksudnya dinisbatkan kepada dia. Seperti kalau pernah dengar atau nanti satu waktu baca hadis, riwayat emas dalam hadis, silsilah riwayat emas. Ini kalau ada, dianggap hadis paling sahih. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini adalah disebutkan dalam buku-buku hadis Maula Ibnu Umar. Budak, bekas budaknya Ibnu Umar. Itu maula. Artinya pernah dimiliki oleh Ibnu Umar bebaskan. Maka ada namanya maula, gitu kan. Lalu Abdullah bin Umar, ini riwayat emas dalam hadis. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' maulanya Ibnu Umar, ya. Baru Nabi SAW. Maka ini dianggap hadis paling sahih. Nah, Nafi' ini adalah budaknya Ibnu Umar yang Ibnu Umar bebasin karena Allah. Maka ada istilah maula. Fungsinya adalah orang tahu kalau ini budaknya si fulan dan pernah dibebasin. Dan kalau budak itu menjadi kaya, pada saat dia meninggal, tuannya yang membebaskan punya hak waris, menjadi salah satu dari ahli waris. Hukumnya seperti itu, ya, hukumnya seperti itu. Jadi budak itu bisa dijadikan, bisa dididik, dijadikan sebagai pekerja, bisa dijadikan sebagai penyebab pelepas denda kafara tadi, ya. Dan bisa juga dibebasin tanpa sebab. Juga yang terakhir adalah bisa hukum mukatabah namanya. Ini yang jadi saksi bahasan kita dalam hadis. Atau seorang budak yang mau mukatabah. Apa itu mukatabah? Seorang budak datang kepada tuannya lalu dia berkata, Tuan, saya mau bebas. Apa syaratnya? Kata tuannya misalnya, saya mau kamu bayar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kata budaknya, baiklah. Bisa nggak saya cicil per bulannya 100 ribu? Kata tuannya, boleh, silahkan, kau bebasin. Maka sepakatlah antara tuan sama budak tadi, dibayar 100 ribu per bulan, selama 10 bulan dia akan bebas, namanya mukatabah. Nah, ini yang dimaksudkan tadi dalam hadis. Golongan kedua yang pasti Allah kasih rezeki adalah budak yang mau, ya, memerdekakan dirinya, tapi dari cara mukatabah. Di sini di bahasa Indonesia ini tidak disebut itu, ya, tapi di dalam bahasa Arab disebutkan wal mukatabah alladhi yuridu al-ada. Mukatabah ini budak yang sepakat dengan tuannya untuk dibebasin dari keterbudakan,
dengan cara menyicil atau memenuhi syarat yang diberikan oleh tuannya. Yang ketiga adalah, dan ini saksi bahasan kita, wan nakihu alladhi yuridul afaf. Dan orang ketiga yang pasti Allah kasih pertolongan dan rezeki adalah orang yang menikah yang ingin memelihara kesucian dirinya. Pasti dikasih rezeki. Asal menikah insya Allah Allah kasih rezeki. Asal dia niat sunnah Nabi, pasti Allah bukain rezekinya. Berapa banyak orang yang tadinya miskin, lalu kemudian buka usaha kecil, memulai dengan kecil-kecil, ya Allah SWT bukakan. Saksi bahasan kita adalah golongan yang ketiga, setelah mujahid, mukatib, dan akhirnya nakih, atau orang yang menikah ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di dalam diriwayatkan oleh At-Tabarani, iltamisul ghina fin nikah. Yaqulullahu ta'ala in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Abdullah bin Mas'ud, carilah kekayaan itu di pernikahan. Jadi di sini terjemahannya carilah kecukupan dalam pernikahan. Sebenarnya lebih tepat terjemahannya adalah carilah kekayaan, karena iltamisul ghina. Ghina itu kekayaan. Nah, carilah kekayaan dengan menikah. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah saya yang saudaraku ini adalah rahasia rezekimu, salah satu kiat menambah rezeki adalah pernikahan. Jadi keliru kalau ada orang menunggu sampai sarjana, sampai kerja, sampai punya rumah dulu sendiri baru nikah. Ini nggak sesuai dengan syariat. Justru kalau dia menikah akan terbuka rezekinya. Ini janji dari Allah dan Rasulnya, nggak mungkin salah. Gitu kan? Ini wahyu. Carilah kekayaan dalam pernikahan, karena Allah berfirman khusus bagi orang yang mau menikah, kalau mereka fakir, maka Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Asal niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Nabi SAW mengenai pernikahan adalah petunjuk yang paling sempurna, yang dengannya kesehatan akan terpelihara. Karena nanti akan ada saling bantu-membantu, saling menjaga. Kalau suami sakit istrinya yang urus, kalau istrinya sakit suaminya yang urus. Kemudian makanan, kualitas makanan akan terjaga, gitu kan? Kesehatan akan terjaga, kenikmatan dan kesenangan jiwa menjadi sempurna. Ada teman ngobrol, ada teman curhat, gitu kan? Serta tujuan dari pernikahan tercapai, karena hubungan seksual pada dasarnya ditetapkan untuk 3 perkara yang merupakan adalah tujuan aslinya. Jadi diantaranya adalah hubungan biologis, dan itu puncak daripada pernikahan. Saya sudah bahasakan Bapak Ibu sekalian di pertemuan dasar kita dulu atau perdana kita awal. Kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Manusia diciptakan cuma 2, laki-laki dan perempuan. Godaan terberat bagi laki-laki perempuan, godaan terberat bagi perempuan laki-laki. Kalau mereka sudah menikah, ada tempat pelampiasan biologisnya, teman ngobrolnya, gitu kan, tempat untuk menyampaikan masalah, diskusi, maka sudah aman, gitu. Seperti itulah gambarannya. Beliau mengatakan tujuan utama 3 perkara yang memang karena itulah hubungan seksual ya ditetapkan, memelihara keturunan dan keberlangsungan spesies manusia hingga sempurna jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kemunculannya di alam ini. Jadi dengan pernikahan maka populasi manusia terus terjadi sampai batas jumlah yang telah Allah tentukan. Allahu alam berapa banyak. Tapi itulah cara terbaik untuk dijalankan atau mendapatkan keturunan manusia. Yang kedua, mengeluarkan air sperma yang bila ditahan akan membahayakan tubuh secara umum. Nanti akan ada rincian disebutkan oleh beliau. Makanya tadi saya bilang laki-laki yang sangat ditekankan untuk melakukan pernikahan memang karena fitrah begitu Allah bebankan pada kejiwaan mereka. Yang ketiga, melepaskan keinginan meraih kelezatan, kenikmatan maksudnya, dan bersenang-senang dengan kenikmatan. Ini saja manfaat yang diperoleh di surga. Ini saja manfaat yang diperoleh di surga. Sebab di sana tidak ada kelahiran dan tidak ada pula menahan sehingga perlu dikeluarkan. Dalam arti kata di sini, ini kenikmatan surga. Tapi di dunia kenikmatan biologis akan dirasakan juga, cuman masih ada proses. Ya, masih ada proses. Seperti misalnya ada resiko hamil, kan gitu. Kalau memang orang itu berbuat salah, tapi kalau dalam agama berarti akan hamil dan punya anak, itu tidak terjadi di surga. Prosesnya berbeda nanti, ada bahasan sendiri masalah surga.
Para dokter terkemuka, kata beliau, berpendapat bahwa hubungan seksual adalah salah satu faktor untuk memelihara kesehatan. Ganius mengatakan, salah satu dokter, pada umumnya yang terdapat pada sperma kandungannya adalah api dan udara, serta campurannya adalah panas dan lembab, karena ia merupakan darah murni yang dihasilkan oleh anggota tubuh yang asli. Jika keutamaan sperma sudah terbukti, maka ketahuilah bahwa tidak seyogyanya mengeluarkannya kecuali untuk mendapatkan keturunan atau mengeluarkan apa yang tertahan darinya. Jadi sebenarnya memang Allah siapkan khusus untuk keturunan manusia itu sperma. Bahkan sekarang dokter-dokter mengadakan penelitian dan sangat luar biasa mengagetkan mereka. Ternyata tetes sperma itu di dalamnya sudah terkandung sifat-sifat karakter, bahkan sampai warna rambut, warna mata, warna kulit bayi itu di satu tetes sperma. Allah SWT karuniakan seperti itu dengan kemahakuasaannya, gitu kan. Kalau sel telur perempuan menampung, penampungannya nanti jadi kantongnya, tempatnya, tapi yang bayi sebenarnya adalah sperma itu, gitu. Karena disitulah dia, gitu ya. Di sini dikatakan karena jadi harus betul-betul pada saat dikeluarkan untuk keperluan keturunan manusia. Tidak boleh sembarangan, kecuali dia keluar secara alami seperti misalnya orang mimpi, laki-laki mimpi misalnya, itulah ya. Ada, kalau dari pandangan medis, mimpi itu adalah proses alami karena sperma sudah memuncak maka terkeluarkan dengan sendirinya di dalam tubuh. Kalau dalam buku fikih disebutkan ada 3 macam sperma atau cairan mirip sperma, ada mani, ada madhi, dan ada madhi, ada 3, gitu kan. Kalau mani itu keluar pada saat klimaks, memang harus memuncak ya, klimaks dalam seksualnya, dalam biologisnya baru keluar. Dan ini yang digunakan untuk keturunan manusia. Yang kedua madhi ini hanya keluar kalau terangsang. Pada saat terangsang keluar cairan dan dia lebih cair dibandingkan sperma. Warnanya seperti air, lebih seperti air, gitu kan. Ini biasanya keluar kapan saja dan kalau sperma keluar wajib mandi junub, mandi besar, membersihkan tempat yang kena. Kalau madhi maka cukup berwudu, tidak harus mandi. Kalau dia hanya sekedar terangsang, mungkin kalau suami istri cumbuan, sentuhan, kemudian basah ya bagian zakar laki-laki, maka itu namanya madhi. Madhi ini hanya cukup dibersihkan dan wudu, tidak harus mandi. Kemudian madhi ini keluar kalau dalam kondisi capek atau justru spermanya sudah banyak. Jadi jangan heran kalau ada laki-laki mungkin yang tiba-tiba mungkin dia tidak hubungan biologis, dia juga tidak terangsang, tapi ternyata di celananya ditemukan ada seperti sperma, dan ini mirip sperma, malah dia memang sperma sebenarnya, tapi keluar tidak melalui ya hubungan biologis. Itu namanya madhi. Biasanya karena terlalu capek sekali atau memang hormon itu lagi memuncak di tubuhnya, memuncak, maka dia akan keluar. Kata beliau, karena jika terus tertahan tidak keluar sperma itu, maka ia dapat menyebabkan berbagai penyakit yang buruk, diantaranya was-was. Jadi banyak laki-laki subhanallah, apalagi kalau sudah melewati umur 30 tahun ke atas belum menikah, ini secara kejiwaan, kita tidak bicara personnya, kita bicara teori ilmiahnya. Secara kejiwaan manusia laki-laki akan ada penyakit was-was, banyak bimbang, ragu, saya berhasil nggak ya, saya gagal nggak ya, atau saya nanti bisa nggak ya, itu muncul dalam kejiwaan laki-laki. Sebagian bahkan ilmuwan muslim mengatakan mulai dari balik itu batasnya adalah diambil daripada hadis Nabi SAW 7-10 tahun dari balik. Jadi misal hadis Nabi yang berbunyi, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun, ada penyebutan 7 tahun, dan pukullah mereka di umur 10 tahun serta pisahkan mereka di ranjang. Kata sebagian ulama hadis, tolok ukur ada angka 7 dan angka 10, ini kadang-kadang ditarik kepada yang lainnya. Seperti misal, batas maksimal harus menikah, tidak boleh lebih bagi laki-laki adalah 7 tahun setelah balik atau maksimal 10 tahun. Jadi kalau misal dia balik di umur 12 tahun, semestinya idealnya dia menikah maksimal umur 22 tahun. Itu idealnya begitu. Ini penelitian sebagian ulama muslim yang mengatakan kalau dia 15 tahun balik berarti dia umur 25 tahun. Dan Nabi SAW contohkan menikah di umur 25 tahun kan. Dan ini kalau lebih daripada ini dikhawatirkan malah muncul penyakit-penyakit dalam jiwa, gitu kan? Karena ini memang sudah proses alami diciptakan sama Allah begitu. Saya sudah bilang tadi jangan dibayangkan dengan perasaan ibu-ibu. Ya. Ini adalah ilmu. Ya. Ilmu begini, teorinya memang begitu. 1 tambah 1 sama dengan 2.
Nggak usah dibayangkan nanti yang kita hitung itu misalnya roti tambah roti, nggak usah, gitu kan. Jadi gitu teorinya. Nanti masalah aplikasi lapangannya itu butuh contoh-contoh yang banyak. Bisa munculkan penyakit was-was, bisa gila, stres, gitu kan. Dan selain daripada itu, dengan melampiaskannya, acap kali dapat membebaskan dari penyakit-penyakit tersebut. Emang laki-laki akan seperti itu. Jika sperma lama tertahan, maka ia akan rusak dan terurai menjadi esensi yang mengakibatkan berbagai penyakit yang buruk sebagaimana telah kami sebutkan. Karenanya sperma itu dikeluarkan oleh tubuh secara alami lewat mimpi, jika banyak tertimbun di sana dengan tanpa hubungan seksual alami. Dan tadi saya sudah tambahkan dalam buku-buku fikir namanya madhi. Madhi itu adalah sperma yang keluar juga tanpa hubungan biologis. Sebagian salaf dari ulama-ulama sahabat dan tabi'in dulu mengatakan, seorang laki-laki semestinya membiasakan dirinya akan 3 hal. Tidak meninggalkan berjalan. Beda laki-laki sama perempuan. Laki-laki tidak boleh berhenti berjalan. Kenapa? Hikmah laki-laki disuruh ke masjid. Jalan ya. Setiap langkahnya, satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah mengampuni dosanya. Ada aktivitas berjalan, gitu kan. Cari nafkah, keluar, berjalan. Ada urusan berjalan nih, ngantar jenazah. Ternyata jalan itu sangat penting bagi laki-laki. Tidak boleh dia tidak jalan dalam sehari. Harus bergerak, gitu kan. Itu sudah memang seperti itulah ciptaan Allah yang dibutuhkan dalam tubuh dia. Kemudian jika ia memerlukannya suatu hari, maka ia sulit melakukannya. Ini terjemahnya agak rincu, tapi yang dimaksud rancu. Tapi yang dimaksud adalah kalau dia tidak melakukannya, maka suatu waktu nanti dia akan sulit jalan dan tidak pasti lagi jalan. Jadi laki-laki yang jarang bergerak jalan-jalan lebih mudah lumpuh. Lebih mudah lumpuh, lebih mudah stroke. Makanya orang kalau kena penyakit stroke, ya, lumpuh, pasti disuruh bergerak. Dan ini paling banyak kena bagi kaum laki-laki. Ya, paling banyak kena bagi kaum laki-laki. Yang kedua, tidak meninggalkan makan karena ususnya akan menyempit. Khusus laki-laki berbeda. Dia harus makan. Gitu ya. Kalau perempuan tidak terbatas, tidak ada batas. Ini secara penemuan teori ilmiah ya, seperti itu. Jadi kalau laki-laki tidak boleh telat makan. Hikmah yang lain kenapa perempuan menyediakan makan buat suaminya dan seterusnya, ini ada hikmah-hikmah tertentu di situ. Dan itu berhubungan sekali dengan proses penciptaan mereka dari Allah memang. Kemudian yang ketiga, semestinya ia tidak meninggalkan hubungan seksual, tapi dengan cara yang benar. Jadi ibu-ibu maaf kalau sudah berumah tangga jangan kaget kalau suaminya selalu minta. Ya itu wajar. Ibu mungkin tidak, mungkin ibu biasa. Bahkan mungkin ada di antara ibu-ibu akan bilang, kamu tidak bosan ya? Loh betul ini. Bisa terjadi. Jangan heran karena itu fitrah alami dalam dirinya. Nggak bisa dibendung itu. Jadi kalau dia tidak lampiaskan, kalau ibu sering temu, kalau ibu nolak, pasti terjadi efek emosional. Itu kejiwaan, dia nggak bisa bendung itu. Akhirnya tiba-tiba ibu cuma sedikit saya terlambat kasih teh, dia sudah ngamuk. Masalahnya nih, sperma yang bergejolak dalam dirinya, ini api sama udara ini. Dan itu penuh dengan kelembapan, nggak bisa. Tapi coba kalau dia dipenuhi kebutuhan itunya, ya, terlampiaskan biologisnya, apa saja ibu bahasakan setelah itu selesai. Sampai saya kadang-kadang bilang sama ibu-ibu di pengajian saya, bapak-bapaknya kalau ibu mau sesuatu, penuhi dulu biologis di ranjang, habis itu sampaikan 1000 masalah, dipercayain sama dia. Lah betul ya. Tapi kalau tidak mau dandan, tidak mau layanin, tidak mau ini, satu masalah saja ibu sampaikan sudah pecah, dunia nggak bisa. Emang sudah begitu. Ini berhubungan dengan, semua berhubungan dengan masalah penciptaan mereka. Fitrah ini alami. Kenapa ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita walaupun lagi dicorong asap rumahnya, kalau dipanggil sama suaminya biologis harus datang. Coba, secara zahir hadis ini, kesannya kok perempuan digituin ya. Kesannya ya, tanda kutip, tapi Allah pencipta lebih tahu. Ternyata itu sangat berpengaruh pada kejiwaan suaminya kalau di luar rumah. Sangat berpengaruh. Semua laki-laki yang sudah berumah tangga pasti tahu. Pada saat terlampiaskan biologisnya, di luar rumah dia akan sangat tenang. Mudah untuk berpikir, tidak mudah emosi. Memang begitu pengaruh kejiwaannya, gitu kan? Jadi sangat wajar, sangat wajar. Gitu. Sementara perempuan memang juga secara medis terbukti tidak terlalu seperti laki-laki. Artinya memang kalau dia dirangsang maka akan terpengaruh. Kalau enggak, tidak bisa. Laki-laki itu mungkin dari pandangan sudah cukup membuat dia terangsang. Dari ucapan kata sudah cukup membuat dia terangsang. Karena masalahnya ada cairan sperma itu yang memang membuat tubuhnya itu bisa merasakan panas. Tubuhnya merasa bergejolak, memang ada seperti itu.
Maka dianjurkan untuk tidak meninggalkan ini. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar itu kalau beliau selesai buka puasa dengan air putih dan kurma, pulang sholat, habis itu ke masjid sholat maghrib, habis pulang langsung berhubungan biologis sama istrinya. Beliau menjadikan itu sebagai bagian daripada ibadah dan kebutuhannya. Jadi itu bukan aib, bukan aib. Kalau kita baca di buku-buku medis selalu dibahasakan bahwasanya biologis itu normalnya seminggu sekali. Saya pernah baca salah satu buku medis begitu, dan ini hukum syariat berbeda. Nggak ada seminggu sekali. Kapan dibutuhin? Karena kalau sperma sudah harus keluar, dia akan bergejolak di tubuh laki-laki. Nggak bisa. Akan mengacaukan semuanya, gitu kan? Bahkan kalau sampai pada puncaknya dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya hanya karena masalah sperma tertampung. Ini bahaya sekali. Kasus banyak laki-laki memukul istrinya. Kasus banyak laki-laki berkata-kata kasar. Kalau ditelusurin permasalahannya cuma satu. Biologisnya bermasalah dengan istrinya. Karena masalah itu. Gitu kan? Kembali ke masalah ini. Lalu dikatakan, kata beliau, secara rasional, karena jika sumur tidak ditimba, maka hilanglah airnya. Justru sebaliknya, kalau laki-laki terus kemudian dia tidak lampiaskan, ya kan gitu, emosional terus berjalan, maka ada puncaknya nanti. Puncaknya tubuhnya akan melemah. Sampai pada tingkat melemah. Tiba-tiba banyak hal-hal yang kena ya. Masalah penyakit gula, masalah penyakit tulang, masalah macam-macam. Larinya ke situ. Spermanya nanti akan mengering dan akhirnya jadi masalah buat dia. Merusak organ tubuh yang lainnya. Muhammad bin Zakaria rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama, maka kekuatan syarafnya akan melemah. Cara berpikirnya, gitu kan? Itu semua akan melemah. Dan ini terjadi walaupun laki-laki itu sudah tua. Kita temukan ada laki-laki yang seksualnya terjaga, biar umur 80 tahun tetap sehat. Umumnya begitu. Dan kalau yang sudah jarang, sudah sampai ada yang sampai bertahun-tahun bahkan tidak menyentuh lagi istrinya, maka dipastikan ini bermasalah buat dia. Baik itu mungkin mengganggu pola cara berpikirnya, urat-urat sarafnya melemah, banyak penyakit yang kena dan segalanya. Alirannya tersumbat, gitu kan, dan kemaluannya tidak berfungsi lagi, lama-lama tidak akan berfungsi. Ia mengatakan, aku melihat segolongan orang yang meninggalkan hubungan seks karena sejenis kezuhudan, atau sering disebutkan oleh orang-orang sufi takasyuf. Takasyuf ini tidak usah berhubungan biologis sama istri, tidak usah nikah, untuk zuhud. Ini salah ini, ya, ini salah. Seperti yang dilakukan oleh pastor di Katolik, nggak usah kenal perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Umumnya mereka masih umur 50, 45, 50 yang tidak pernah sama sekali menikah, ini justru stres, gila, penyakit, masalah semuanya. Atau kelihatan sangat tua wajahnya, gitu. Subhanallah, ada kasus lapangan teman ayah saya. Beliau cerai sama istrinya. Beberapa tahun tidak menikah, gitu kan? Masih hidup, masya Allah sampai sekarang. Dia cerita, dia bilang, semenjak dia mungkin 4-5 tahun cerai nggak nikah. Dia bilang, saya bawa obat. Dia bilang sama saya bawa obat ini, obatnya banyak, satu kresek gitu, macam-macam, antibiotik lah, vitamin lah, inilah, obat untuk saraf ini, macam-macam, penuh, mungkin ada 10 obat. Dia bilang, saya minum terus. Begitu Allah SWT mudahkan saya menikah, obatnya dibuang semua, nggak minum obat lagi, nggak ada lagi minum obat itu. Dia bilang, tiba-tiba saya rasa saya nggak butuh obat. Ini contoh kasus lapangannya. Ternyata dengan dia melampiaskan biologisnya, hilang penyakitnya. Fitrah seperti itu. Dikatakan oleh beliau, banyak orang yang contohnya meninggalkan seks karena masalah kezuhudan, takasyuf, kalau dalam ilmu tasawuf dikatakan, maka badan mereka menjadi dingin, gerakan mereka menjadi sulit, ya, mengalami keputusasaan dengan tanpa sebab, syahwat dan kekuatan mereka jadi melemah. Di antara manfaat hubungan seksual adalah menundukkan pandangan. Orang kalau sudah terlampiaskan biologisnya, maka dia otomatis akan bisa menurunkan pandangannya di luar. Ini mungkin tentu bapak-bapak yang sudah menikah tahu tentang masalah. Kalau dia melampiaskan biologis yang positif dan istrinya bisa melayaninya, maka di luar dia bisa gudul basar namanya, menurunkan pandangan dari yang haram. Bahkan subhanallah sampai pada tingkat seperti apapun fitnah perempuan di depan mata dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Tapi kalau tidak terlampiaskan, biar nenek-nenek jadi cantik. Loh iya, itu berbahaya. Ini sudah fakta lapangan, gitu kan? Jangan dibayangkan. Jadi nggak usah bilang gawat. Ini kata-kata gawat ini dibayangkan. Menahan diri. Di sini dikatakan di antara manfaat hubungan seks, manfaatnya adalah ia menundukkan pandangan, menahan diri dan mampu memelihara diri dari keharaman. Hal itu juga diraih oleh wanita.
Tapi wanita beda dengan laki-laki, beda dengan pria. Memang ibu-ibu kapan derangsang? Apa hikmahnya? Kenapa dalam syariat perempuan disuruh dandan? Suruh wangi-wangi. Bahkan ada hadis nanti kita pelajari, wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Disuruh godain suami. Karena perempuan tanpa dirangsang nggak mau berhubungan biologis. Ibu kalau tidak disambut dengan kata-kata baik, dengan tatapan mata yang baik, kemudian dengan rayuan dari suaminya, orang malas saja. Laki-laki tanpa itu pun bisa melakukannya. Makanya dia dibuat sistem sama Allah, si perempuan disuruh dandan. Ini terjadi pada hewan ya. Kadang-kadang hewan itu betinanya mengeluarkan bau tertentu, suara tertentu, supaya jantannya datang di musim pernikahannya. Kan begitu. Secara alami memang begitu. Maka nanti si laki-laki akan terpengaruh, dia akan datang merangsang istrinya, terangsanglah dua-duanya, baru akan terjadi biologis yang maksimal. Jadi hubungan seksual bermanfaat bagi dirinya di dunianya dan di akhiratnya. Dunia di kehidupan dia juga dapat, di akhirat juga dapat, karena itu perintah Allah. Itu ibadah. Hal ini juga bermanfaat bagi wanita, karena itu Nabi SAW menyukainya, menyukai menikah itu. Karena memang Nabi SAW itu perintah agama. Bahkan Nabi SAW menyukai untuk duduk bersama istrinya, ngobrol, mencumbuin mereka, gitu kan. Bahkan ada hadis Nabi yang berbunyi, bukan termasuk sia-sia menghabiskan waktu dengan pasangan. Jadi biar bapak ibu duduk sama istrinya atau sama suaminya ngobrol seharian, itu tidak berdosa. Ngobrol apa saja, yang penting tidak haram. Cuma ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, itu bagian daripada ibadah. Sampai seperti itu dalam agama kita. Tapi jangan juga ibu-ibu pulang sebentar bilang, Ustaz Khalid bilang loh, jadi suaminya nggak boleh kerja. Itu nggak juga begitu ya. Pokoknya dari pagi sampai malam sama saya, jangan, gitu kan. Suami juga harus cari kerja. Tapi ini hukum syar'inya. Kalaupun mereka duduk ngobrol segala itu tidak sia-sia. Sementara kan orang kalau duduk ngobrol, buang-buang waktu itu bagian dari dosa. Nggak boleh kalau buang waktu kosong. Tapi kata Nabi SAW, termasuk tidak buang-buang waktu itu adalah orang yang menghabiskan waktu dengan istrinya, ya, atau ngobrol ataupun yang lainnya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayatkan oleh Nasai dan Imam Ahmad, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan kepadaku dunia ini jadi indah, aku jadi suka karena 3 hal. Yang pertama karena adanya wanita yang akhirnya dinikahi menjadi pasangan hidup dan jadi ibu anak-anak. Kemudian yang kedua karena adanya tib, yang pegang buku dicoret terjemahannya itu. Terjemahnya itu ditulis yang baik-baik. Ini bukan, tib itu artinya minyak wangi, ya. Jadi terjemahnya ini keliru. Dicoret, diganti dengan minyak wangi. Nabi SAW paling gemar dengan wangi-wangian. Sampai para sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi SAW, maka kami temukan bau wanginya berbekas sampai 3 hari. Jadi Nabi SAW sangat gemar. Dan beliau kadang-kadang kalau meletakkan wangi-wangian, ditaruh dari kepala beliau sampai ke seluruh tubuh, sekujur tubuh. Beliau seringkali khusus memesan dari negeri Syam, serbuk yang wangi. Kalau kita seperti bedak mungkin ya. Dan beliau menyuruh istrinya meletakkan dari batang leher beliau sampai ke kaki, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi Nabi SAW memang sangat senang dengan wangi-wangian ini. Kemudian juga kata Nabi SAW, dan Allah menjadikan hiburan utamaku dalam sholat. Setiap aku sholat, aku terhibur luar biasa. Puncak hiburan Nabi SAW adalah sholat. Saksi bahasan kita ada masalah wanita di sini, ada masalah wanita. Saya pernah sampaikan di tema saya manajemen rumah tangga Islami. Itu juga bisa Bapak Ibu ikutin di YouTube, ada tablik akbar. Kalau tidak salah waktu itu di Malang atau di beberapa kota memang pendidikan sekitar 5 jam. Di antaranya saya sebutkan seorang perempuan harus memahami tentang masalah 3 hal dari suaminya yang dia harus penuhi secara duniawi. Yang pertama pandangan mata, yang kedua perutnya, yang ketiga kemaluannya. Ini 3 hal yang harus dijaga oleh seorang istri. Dan insya Allah dengan menjaga itu suaminya akan selalu sayang, cinta, perhatian sama dia. Karena ini kebutuhan dasar secara alami, fitrah. Banyak laki-laki pun tidak tahu itu. Laki-laki sendiri banyak yang tidak tahu kalau ini kebutuhan dasar mereka. Pandangan mata. Jadi ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Jadi ternyata pandangan bagi laki-laki beda. Misal kalau suaminya ibu bilang, saya mau kamu pakai baju merah, misal, mungkin bagi ibu itu biasa merah, ya sudahlah. Kalau nggak ada hitam, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada ibu-ibu tidak paham, lalu dia balas cerewet,
rewel amat sih, udah hitam aja nggak apa-apa, gitu kan. Misal, bagi dia tidak penting. Kalau ibu-ibu terbalik ya, beda ini. Kalau suaminya ibu pakai merah, pakai hitam, pakai apa, ya kalau bagus ya bagus, tapi tidak sampai kepada masalah biologis. Laki-laki berpengaruh sampai masalah biologis tuh. Warnanya, sesuatu yang membuat dia suka lihat, gitu kan. Saya secara pribadi dalam rumah tangga saya, Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama istri saya, kalau perlu saya kasih duit, pakaian apa yang kamu suka. Secara pikiran kamu saja, dari laki-laki beli. Di rumah saya pakai, gitu kan. Bagus kaos hitam kah, celana pendek kah, apa saja, ini bukan aib. Beli yang kamu suka. Saya juga sama. Saya tidak merasa aib pada saat saya masuk ke pasar atau ke mall, saya belikan pakaian buat istri saya. Saya beli sendiri warna yang saya suka, pakaian tidur yang saya suka, dan dia pakai. Pengaruh kejiwaannya besar sekali. Karena betul-betul apa yang kita inginkan beda. Banyak laki-laki, bapak-bapak maaf tidak berani bicara. Bukan, mungkin dia takut tersinggung istrinya, dia nggak mau bilang. Jadi mungkin dia tidak suka istrinya pakai daster, tapi ya sudahlah, apa boleh buat. Nggak mau ngomong, ini nggak boleh nih. Harus ngomong, nggak bisa. Ya, tentu ngomongnya dengan santun. Yang paling baik nasihat adalah mendatangkan ganti. Nasihat yang paling baik adalah mendatangkan ganti. Yang kedua baru obrolan. Jadi misalnya bapak-bapak tidak suka istrinya pakai warna tertentu, caranya adalah belikan warna yang kita suka. Ini pakai ya yang saya suka. Itu penting sekali. Pernah terjadi dan banyak terjadi kasus perceraian hanya karena masalah pandangan mata. Subhanallah. Ada kerabat saya sendiri dan saya pecahkan permasalahan rumah tangga mereka. Ternyata kasusnya karena suaminya suka rambut panjang. Istrinya ini dari sebelum nikah suka rambut pendek. Suaminya sudah selama 15 tahun menikah selalu bilang, panjangin rambut kamu. Iya, udah dianggap biasa. Enggak dijalankan. Puncaknya 15 tahun. Setelah 15 tahun suaminya enggak mau sentuh lagi sama sekali. Istrinya minta maaf, dia tidak mau maafin. Setelah saya telusurin, saya bicara empat mata, masalahnya karena rambut. Loh iya, yang selama ini istrinya anggap remeh. Jadi pandangan mata bagi laki-laki berbahaya sekali. Pengaruh sekali. Kapan ibu tidak mau ikutin, jangan salahin kalau dia selingkuh, kalau dia tidak punya iman di luar. Berbahaya. Karena dia lihat fitnah yang dia inginkan. Apa yang perempuan pelacur lakukan? Pada saat ada laki-laki tidak beriman kepada Allah, dia lagi masalah sama istrinya, dia pergi ke bar misalnya. Perempuan yang tidak benar ini datang. Yang dia lakukan pertama, dia tanya, masalah apa? Oh, istri saya tidak mau penuhi kebutuhan biologi saya. Maka si perempuan nakal ini penuhin itu. Gitu kan? Penuhin itu. Jadi dia tahu apa kekurangannya nih, dipenuhin sama dia. Padahal sebenarnya ini sifatnya buruk, banyak buruknya. Sampai pada tingkat ada laki-laki menikahi pelacur gara-gara itu. Karena masalahnya itu tidak dipenuhi, itu saja. Kenapa memang kalau rambutnya dipanjangin? Apa masalahnya? Suka kuncir begini, lakukan saja kuncir. Kenapa? Ketaatan kepada Allah. Jangan lupa kaidah yang selalu saya sebutkan. Di setiap pertemuan kita punya kaidah-kaidah dalam menjalankan rumah tangga. Jadikan istri, suami, anak, orang tua, tanda kutip boneka yang Allah titipkan. Ini suamimu ya, layani dia, puasin dia, buatin makan. Karena saya, Allah bilang, karena Allah, saya kasih balasan kau masuk surga. Tinggal tunggu ibu, tunggu malaikat mau cabut dulu masuk surga. Hanya itu. Apa susahnya? Kenapa harus rewel? Ini laki-laki juga begitu. Ini istrimu ya, kasih dia nafkah. Kali kerjamu kasih, penuhi kebutuhannya, kasihkan tempat tinggal, buat dia makan dan minum. Sudah, bersenang-senang lah, gitu kan? Jadikan mereka, karena saya kata Allah, saya kasih balasan pahala dan kau akan masuk surga. Ini orang tua kamu ya, mau jelek kah, mau cacat kah, orang tuamu. Bakti ya, karena saya kasih balasan surga. Selalu semua karena Allah. Orang kalau karena Allah tidak pernah jenuh. Nggak pernah jenuh, gitu kan? Karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berdakwah, orang mencari nafkah, semua kalau niatnya karena Allah tidak ada kejenuhan. Ada kegagalan, dia coba cara lain lagi. Seperti itu. Orang yang cerdas dari manusia seperti anak kecil. Jatuh dari sepeda, dia berdiri lagi walaupun luka, sampai dia bisa. Harusnya begitu. Orang yang bodoh adalah jatuh sekali dari sepeda, tidak mau lagi naik sepeda, sampai orang tuanya jual sepedanya dan sampai tua tidak bisa naik sepeda. Kemudian yang kedua masalah perut, makanan. Memang ibu-ibu suka variasi makanan, tapi bapak-bapak itu biasanya lebih khusus lagi. Jadi misal biasanya kalau masalah makanan sedikit ada kerewelan di sini, tanda kutip ya. Jadi kalau misalnya suaminya suka makan sayur asem,
pengennya setiap dihidangkan makan ada sayur asam. Udah buat aja. Nggak usah ibu bilang, kamu nggak bosan ya? Nggak usah. Ibu pengen pecel, pengen ikan asin, hidangkan juga nggak apa-apa. Tapi kesukaan suami ada di situ. Kalau dibuat apa yang dia suka, pasti. Jadi ciri-cirinya adalah begitu diambil makanan itu yang paling pertama disentuh sama dia. Habis terus tuh. Mau 10 tahun, mau sampai mati nggak apa-apa. Nggak usah diganti menunya, tambah boleh. Nah, iya. Di Makassar, karena saya dari Makassar, ada kebiasaan orang Makassar, Bugis Makassar tuh kalau buat sayur dari kacang hijau. Jadi kacang itu bukan cuma dibuat kolak, tapi di Makassar tuh bisa dibuat sayur. Jadi dibuat kayak sayur, jadi memang dicampur dengan potongan-potongan daging, kentang, tapi kacang hijau gitu kan. Ada satu orang suaminya suka sekali dengan kacang hijau ini. Setiap kali suaminya bilang kacang hijau saya mana, kamu nggak bosan ya? Terus begitu. Dihidangkan kacang hijau lagi, ini makan nih kacang hijau, selalu diolok-olok suaminya. Sampai akhirnya terjadi perceraian gara-gara kacang hijau. Betul itu. Karena istrinya akhirnya mengambil keputusan sudah nggak usah buat kacang hijau, coba yang lain. Padahal suaminya suka itu. Tinggal tambah menu lain. Nggak bisa, masalah perut ini lain, gitu kan? Memang penting bagi dia. Memang penting bagi dia. Jadi pojok peka, kalau suami sudah mengatakan saya lagi pengen makan ini, ya sudah. Udah. Subhanallah, ada saya tahu salah satu kerabat saya, itu Masya Allah, dia sangat sayang sama istrinya. Saya coba duduk ngobrol-ngobrol sederhana, istrinya punya ciri khas. Jadi setiap kali pagi kalau duduk sama-sama sebelum dia pergi kerja, istrinya tanya, kayaknya pengen makan apa nih? Apa ya? Bingung. Terus istrinya coba paparkan seperti menu. Ini kamu mau ini nggak? Mau ini nggak? Atau ini nggak? Ya kayaknya sih saya pernah makan ini. Udah dia sudah tangkap tuh. Istrinya masuk dapur buat itu. Pulang suaminya sudah ada itu. Masya Allah, apa yang saya sebut tadi sudah ada nih. Allah kasih. Ya. Jadi selalu begitu. Suaminya nggak pernah punya masalah dalam masalah itu. Luar biasa. Dan ini kalau diniatkan karena Allah pahala. Yang ketiga masalah kemaluan. Ini nggak bisa ditunda. Sampai wanita haid dan nifas pun wajib layani suaminya, tapi bukan pada kemaluan. Makanya dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami kalau sedang berhalangan dan Nabi ingin membasyir, basyir itu mencumbuin kami, melampiaskan biologis beliau sehingga spermanya keluar, maka kami beliau memerintahkan kami mengikat kain di tempat kemaluan kami dan beliau mencumbui kami. Dan nanti akan kita bahas lebih jauh dalam masalah biologis, bolehnya melakukan apa saja selama yang tidak diharamkan. Selama yang tidak diharamkan. Tentang kasus meletakkan kemaluan laki-laki di dubur atau di kemaluan pada haid dan nifas. Selain ini tidak ada larangan, gitu kan? Maka boleh orang melakukan apa saja selama itu tidak dilarang dalam agama. Jadi ini nanti akan ada bahasan sendiri tentunya. Baik, ini poin sub bahasan tadi tentang masalah menikah merupakan sunnah para rasul. Tentu untuk laki-laki tadi yang 3 hal yang diperhatikan. Kalau untuk perempuan, ya, untuk perempuan lebih banyak terfokus kepada 2 hal, pandangan mata dan perut. Kalau kemaluan ini masih tambahan saja kata para ulama. Jadi umumnya kalau perempuan itu sudah dipuji pada saat menggunakan pakaian, kemudian apa yang dia suka di rumahnya ditata, penataan diberikan oleh suaminya, tempat tinggal, kendaraan, makanannya terpenuhi, maka ini umumnya sudah seperti kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok. Nanti kalau seminggu sekali biologis pun itu tidak ada masalah, gitu ya. Kalau laki-laki nggak bisa seperti itu. Baik, beliau sebutkan sekarang sub bahasan yang lain, waspada terhadap zina. Jadi setelah menjelaskan nikah itu bagian daripada perintah agama, maka beliau menjelaskan tentang bahayanya zina. Jadi ada 2 istilah dalam agama kita. Dua-duanya berhubungan dengan masalah pelampiasan biologis, zina dan nikah. Dua-duanya istilah. Zina adalah meletakkan kemaluan pada yang tidak halal, tidak sesuai dengan hukum Allah. Nikah meletakkan kemaluan pada yang halal. Jadi memang 2 istilah yang sama tujuannya tetapi beda jalurnya, gitu kan. Belum mengatakan waspada terhadap zina. Tadi perintah terhadap nikah. Jadi 2 istilah yang memang digunakan dalam syariat kita. Nikah adalah benteng yang melindungi seorang hamba dari keterjerumusan ke dalam zina yang merupakan salah satu dosa besar. Allah telah memperingatkan agar waspada terhadap zina dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebab ketika kerugian yang ditimbulkan zina merupakan kerugian terbesar, yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis keturunan.
Zina akan membuat setites sperma saja jatuh ke rahim seorang wanita, sudah cukup membuat si laki-laki akan ternisbatkan menjadi ayahnya anaknya sampai mati. Kalau laki-laki itu jahat, udah kacau semua nih. Kan gitu. Apalagi kalau ada hasil zina, nggak ada penisbatan nasab kepada pemilik sperma, nggak ada hak waris di antara mereka, tidak boleh jadi wali kalau anak itu perempuan. Jadi kacau semua sistem nih, hanya karena masalah zina. Sementara zina sama nikah bedanya hanya kalimat akad. Hanya itu. Hanya datang walinya perempuan, saksi dua, maharnya saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin. Laki-laki mengatakan saya terima, nikahnya sah. Sudah selesai. Dan itu perbedaannya dengan zina adalah kalimat akad tadi. Masalah acaranya itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi ini yang wajibnya. Yang gitu. Berhubungan biologis dalam hal yang diharamkan berbahaya. Kalau si perempuan hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kalau dia akad nikah, kan gitu. Dan ini zina dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Kalau dia menikah dengan tadi cuma 5 menit kalimat tersebut dengan syarat yang syar'i, kita belum bicara masalah gedungnya, acara itu sunnah semua tambahan. Kemudian mereka berhubungan biologis dan hamil istrinya, dua-duanya senang, keluarganya senang. Biologisnya dimulai dengan cinta, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, diakhiri dengan kegembiraan, gitu kan. Anak yang lahir jelas statusnya, tahu siapa ayahnya, punya hak waris, kalau perempuan bisa jadi walinya. Jadi perbedaan dasarnya besar sekali nih. Makanya beliau mengatakan zina itu bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar, ya, kerugian terbesar, yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis keturunan, melindungi kemaluan, menjaga kehormatan dan membentengi dari perkara yang menimbulkan permusuhan terbesar dan kebencian di antara manusia, yaitu masing-masing dari mereka merusak istri kawannya, anak perempuannya, saudara wanitanya dan ibunya. Zina itu pasti terjadi salah satunya dengan itu kan? Kalau bukan istrinya orang, saudarinya orang, gitu kan? Ibunya kah atau tantenya? Itu kan jadi begitu, atau anak perempuannya. Makanya dalam hadis Bukhari pernah ada laki-laki mengatakannya, Rasulullah, saya siap meninggalkan semua larangan agama kecuali zina. Izinkan saya berzina. Nabi SAW bilang, kau ridho kalau orang menzinai ibumu? Dia bilang tidak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Anak perempuanmu? Tidak. Lalu bagaimana kau mau orang lain melakukan bagaimana kau bisa lakukan pada orang lain? Gitu kan? Jadi akan rusak. Terjadi permusuhan tuh. Ya, terjadi permusuhan. Dikatakan di sini, itu adalah kerusakan dunia yang kerugiannya mengiringi kerugian yang ditimbulkan dari pembunuhan dalam hal dosa besar. Ya, karena misal kalau hamil maka akan dibunuh, digugurkan kandungannya, atau terjadi keributan, akan cekcok. Kalau si laki-laki menghamili seorang wanita dari zina, kemudian ditinggalkan sama dia, ribut itu. Tentu saudaranya si perempuan akan ribut, bisa perang, bisa saling bunuh-membunuh, dan banyak kasus berhubungan dengan masalah itu. Allah menggiringkannya, ya, menyebutkan ini semua dalam kitabnya, dan Nabi SAW dalam sunnahnya sebagaimana telah disebutkan. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak melihat setelah membunuh jiwa adalah suatu dosa yang lebih besar daripada zina. Setelah membunuh, zina itu adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan keharamannya di dalam surah Al-Furqan ayat 68. Ini dalil pertama tentang haramnya zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ada ayat yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb, Rabb artinya pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, ya, yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang diserang lalu dia membela diri oleh perampok, oleh penjahat, lalu dia membunuh, maka itu boleh, itu alasan yang benar, dia bela dirinya. Nah, itu. Atau ada orang yang membunuh lalu ditangkap oleh pemerintah Muslim lalu dihukum dengan kisos, dipenggal lehernya karena membunuh, maka itu dengan alasan yang benar. Allah mengatakan orang-orang yang tidak menyembah Rabb, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Allah datangkan di sini setelah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian tidak membunuh, langsung dikatakan dan tidak berzina.
Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, ada salah satu dari 3 dosa yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Lanjutan ayat adalah, dia akan dilipat gandakan hukumannya hari kiamat, dan akan kekal dalam api neraka. Gitu kan? Kalau dia menghalalkan, kekal. Misal ada orang zina, dia mengatakan, siapa yang bilang zina itu nggak boleh? Saya mau berzina. Misal, naudzubillah. Maka ini berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hukumnya batal keislamannya. Ini bisa kekal dalam api neraka. Tentu di sini teman-teman sekalian, penyebab atau faktor utama seseorang itu atau banyak terjerumus zina, saya menyimpulkan ada 2. Yang pertama, karena memang kurang fahamnya banyaknya kaum muslimin tentang pentingnya nikah, ya, dan tidak ada batasan dalam menikah itu walaupun masih muda. Tidak ada hubungannya dengan materi. Ini karena jahilnya mereka. Sampai saya pernah bahasakan, kalau bapak ibu nanti punya anak, dan anak ini kelihatan kok secara kejiwaan. Kalau anak itu sudah mulai cenderung dengan lawan jenis, biasanya ada pembangkangan terhadap orang tua. Sering terjadi. Kalau kita lihat anak perempuan kita sudah mulai bantah orang tua, biasanya ada laki-laki di belakangnya dia. Sama sebaliknya, itu sudah umum ya. Saya tidak bicara secara personalnya, tapi ini kita bicara secara globalnya. Maka sama halnya, anak laki-laki sudah mulai membangkang, sudah gini karena ada perempuan di belakangnya. Ini semua permasalahan. Kalau kita lihat secara kejiwaan, anak kita sudah butuh dengan pasangan, nikahkan. Oh, anak saya masih 18 tahun, tidak masalah. Kenapa kalau dinikahkan? Konsep yang mengatakan harus ijazah dulu ini susah nih. Kalau dia tamat nanti nunggu 22 tahun, setelah itu ibunya dan ayahnya lagi dengan egonya, mereka punya pasangan bisa lampiaskan, anaknya sudah nggak bisa menahan. Lalu kemudian dia bilang, nanti nak kalau kamu sudah usaha, kalau kamu sudah kerja, nanti kalau kamu sudah kerja pun baru 2 tahun, ya, nanti beli rumah dulu, nanti beli begini. Akhirnya anaknya kalau tidak beriman berzina, gitu kan? Ini nggak boleh. Kenapa kalau kita datangkan sepiring tambahan 1 piring makanan di meja makan kita untuk anak mantu, yang nanti kita bantu dengan ide-ide yang akhirnya membuat anak kita aman. Anaknya aman tuh karena sudah ada pelampiasannya. Dan subhanallah banyak anak laki-laki tadinya kekanak-kanakan, sering ugal-ugalan, begitu nikah diberikan tanggung jawab, itu luar biasa, berubah total. Apalagi kalau sampai